Bab 1901. Guntur, kekuatan ekstrim dunia. Itu bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Guntur adalah kekuatan surga dan hidup di atas dunia. Ketika sesekali turun ke bawah, gemuruhnya gemuruh seperti murka surga. Esensi Guntur Wanglin lahir dari setengah naga guntur kuno. Naga petir kuno diciptakan untuk memiliki kekuatan guntur dan merupakan perwujudan guntur di dunia. Dengan setengah naga guntur kuno ini, Wanglin memiliki intisari. Kemudian, setelah menyerap guntur dari klan guntur tersebar, esensinya tinggal satu langkah dari penyelesaian. Langkah ini tidak mudah untuk dilewati, tetapi Wanglin menciptakan jalan lain dengan menciptakan guntur yang menyertainya. Dia menggunakan jiwa kodok guntur dan alam ji-nya untuk menyelesaikan guntur yang menyertainya, yang membuat esensinya hampir selesai. Kemudian, di benua astral abadi 100 tahun yang lalu, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang memiliki esensi guntur yang berbeda, menuangkan esensi gunturnya ke Wanglin. Dia bahkan telah melahap dua manik Kaisar Guntur dan mentransfer kekuatan mereka ke Wanglin. Semua ini terakumulasi untuk memungkinkan esensi guntur Wanglin berubah secara dramatis dan memadatkan tubuh esensi sejati. Tubuh sejati esensi guntur ini mengandung keinginannya sendiri, tetapi sebagian besar keinginan ini adalah milik Wanglin. Bahkan Wanglin tidak menyangka tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan perubahan drastis terjadi pada tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya. Esensi penyembelihan adalah esensi khusus. Kekuatannya tidak terlihat. Itu terdiri dari pembantaian tanpa akhir, dan ini bukan pembantaian tanpa pandang bulu, tapi pembantaian dengan suatu tujuan. Inilah yang menjadikannya esensi istimewa. Esensi pembantaian mengandung niat membunuh yang tak terbayangkan dan dapat mengubah cara kerja dunia. Itu jauh lebih kuat dari esensi biasa. Saat itu, esensi pembantaian King Sui memungkinkan dia bertarung melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Wanglin tidak banyak menggunakan esensi pembantaian, dia kebanyakan menggunakannya untuk menciptakan aura yang mengesankan. Namun, saat itu menyatu dengan esensi guntur, tiba-tiba berubah. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Wanglin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi. Perpaduan antara guntur dan pembantaian membentuk jenis pembantaian yang berada di atas segalanya. Itu bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Yang terpenting, pembantaian ini punya misi. Misi ini akan dimulai ketika pembantaian muncul dan berakhir dengan lenyapnya. Legenda kuno mengatakan bahwa ketika surga marah, ia menggunakan guntur untuk menghancurkan dunia. Guntur ada pada masa awal untuk menghukum makhluk hidup. Hanya selama kehancuran dunia barulah guntur pembantaian ini muncul. Setelah tubuh asli esensi guntur Wanglin menyatu dengan esensi pembantaian yang membutuhkan kemauannya sendiri, guntur berubah. Ketika mereka menyatu, maka melahirkan sesuatu yang tidak boleh diciptakan, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh para penggarap. Murka surga membantai guntur. Wanglin menatap dengan tercengang pada tubuh esensi guntur yang sebenarnya di hadapannya. Dia tidak bisa melihat jejak guntur pada tubuh esensi sejati ini, tetapi dengan akal sehatnya, dia bisa merasakan sambaran petir yang mengerikan perlahan bergerak ke seluruh tubuh. Sambaran guntur ini mengandung kekuatan yang membuat kulit kepala Wanglin mati rasa. Setelah guntur ini dilepaskan dari tubuh esensi sejati, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan.
Wang Lin menelan ludah dan tersentak. Dia samar-samar menebak bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah membentuk-bentuk guntur yang menakutkan. Begitu gunturnya dilepaskan, bahkan tubuhnya sendiri pun akan hancur. Perasaan ini begitu kuat sehingga dia memiliki dorongan untuk segera menghentikan peleburan ini. Dia punya perasaan bahwa guntur ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Atau ini bukan waktunya untuk muncul. Guntur perlahan berputar di sekitar tubuh esensi sebenarnya dan mengeluarkan suara berderak. Suara berderak ini sangat jelas terdengar di kuil kalajengking yang sunyi. Pupil mata Wang Lin menyusut ketika guntur tampak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Itu mengeluarkan sepotong aura yang keluar dari kuil kalajengking dan langsung menyebar ke seluruh benua setan hijau. Setiap makhluk hidup gemetar dan merasakan ilusi bahwa mereka semua akan dimusnahkan. Namun, saat aura perak ini muncul, ia langsung menghilang. Semuanya terjadi dalam sekejap dan tidak menarik perhatian Grand Empyrean manapun. Setelah guntur ini meledak, benua setan hijau, Wang Lin jarang merasa takut, tapi kali ini, dia merasa takut terhadap guntur yang dia ciptakan. Saat guntur pembantaian menjadi tidak stabil, tubuh asli esensi guntur Wang Lin mulai berintegrasi dengan esensi pembatasan. Esensi pembatasannya adalah hukum dan aturan. Itu membentuk jaring besar dan menyelimuti tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Guntur memiliki hukum dan peraturan, tetapi itu dibuat oleh surga. Namun, karena tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengandung kehendak Wang Lin dan esensi pembatasan, guntur tidak lagi dikendalikan oleh surga. Itu telah berubah total. Hasil dari perubahan ini adalah sambaran petir ini berisi hukum dan peraturan milik Wang Lin. Guntur pembantaian dengan sempurna terkandung di dalam tubuh esensi sejati, dan tanda-tanda ketidakstabilan perlahan menghilang. Dalam waktu singkat ini, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia melihat esensi tubuh sebenarnya di hadapannya dan merasa seperti sedang bermimpi. Penampilan avatarnya tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia berdiri dengan tenang di sana. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang tidak dapat melihat jejak guntur pada tubuh esensi sejati ini. Bagian dalam dan luar tubuh ditutupi dengan batasan yang semuanya dililitkan pada sambaran petir pembantaian. Mungkin, ini bukan untuk menghancurkan sebuah benua. Wang Lin menatap tubuh aslinya dan diam-diam merenung. Saat dia merenung dalam diam, budidaya Arcane Void tahap tengahnya tiba-tiba meletus. Kekuatannya membentuk badai dan berputar dengan cepat, menjadi pusaran. Setiap rotasi akan meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin secara signifikan. Dia tidak hanya menyerap kekuatan dari dunia, tapi juga kekuatan yang telah berkumpul di dalam tubuhnya untuk kalajengking setan hijau. Dengan kekuatan ini sebagai bahan bakarnya, rambut putih Wang Lin bergerak seolah ada hembusan angin kencang. Suara letupan bergema dan matanya bersinar. Kekuatan di tubuhnya meningkat, dan meningkat hingga mencapai puncaknya. Lalu terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Dia tiba-tiba bergegas melewati tahap pertengahan Arcane Void dan memasuki tahap akhir. Arcane Void tahap akhir. Keraguan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan tekad. Munculnya guntur pembantaian berada di luar imajinasinya. Dia samar-samar merasakan jantungnya berdetak kencang ketika guntur pembantaian muncul. Sebagian kecil guncangan disebabkan oleh guntur itu sendiri, perubahan yang dipicu oleh guntur inilah yang benar-benar mengejutkannya.
Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, bahkan seorang Grand Empyrean pun tidak. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya, karena itu diciptakan olehnya dan mengandung esensi serta kemauannya. Wang Lin tidak lagi memikirkan hal ini. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir Arcane Void, dia melihat 3 esensi halus terakhir. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Setelah ketiga esensi halus ini menyatu menjadi satu, 9 esensinya akan menjadi 3 dan dia akan beralih dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Lalu dia bisa melewati 9 Arcane Tribulan. Begitu dia berhasil menembus 9 Arcane Tribulan, dia akan melangkah ke ranah para penggarap Void Tribulan. Dengan kemampuan bertarungnya, jika dia mencapai tahap awal dari Void Tribulan, dia bisa melawan para penggarap puncak Void Tribulan. Dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Dengan kata lain, dia akan menjadi setengah Grand Empyrean. Kekuatan sebesar ini akan membuatnya tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi, dan tidak ada seorang pun yang dengan santainya akan bersekongkol melawannya atau memanipulasinya. Karena dia, Wang Lin, akan menjadi orang terkuat ke-10 di benua astral abadi. Sementara Wang Lin memadukan esensinya dan menatap 3 esensi halus yang tersisa, di luar benua setan hijau, di luar benua timur, di luar tanah para dewa, di luar benua astral abadi. Jika benua astral abadi adalah dunianya, lalu ada kehampaan seperti luar angkasa di luar dunia ini. Di tempat yang sangat jauh dari benua astral abadi, ada benua lain. Benua ini tidak bisa dibandingkan dengan immortal astral. Ukurannya kurang dari 1/10 dan tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Reruntuhan kematian bisa dilihat di benua ini. Seolah-olah ada banyak nyawa di sini, tapi semuanya mati dalam bencana. Di tengah benua ini, terdapat reruntuhan kota yang sangat besar dengan patung besar di tengahnya. Ini adalah patung seorang wanita, tetapi sebagian besar sudah runtuh dan hanya tersisa separuh tubuhnya. Duduk di atas patung itu adalah seorang pria parubaya. Pria ini tampak biasa saja, tetapi rambutnya sangat panjang. Rambutnya panjangnya hampir 1000 kaki, dan digantung di patung yang sebagian besar roboh. Sama seperti tubuh asli esensi guntur Wang Lin yang menyatu dengan esensi pembantaian untuk melahirkan guntur pembantaian, pria parubaya ini tampaknya terbangun dari tidurnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan membuka matanya. Tidak ada pupil di matanya, hanya kehampaan yang dipenuhi kematian. Dia melihat ke kejauhan dan ada kilatan cahaya di matanya. Bab 1902, melihat tribulan misterius dari atas. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah membangunkan satu bencana lebih awal." Dia menundukkan kepalanya, melihat reruntuhan di bawah, dan menyebarkan akal sehatnya. Perasaan ilahinya sangat kuat, sehingga langsung menutupi setiap inci benuanya. Dia samar-samar ingat bahwa dahulu kala, dia datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Setelah membunuh semua makhluk hidup di sini, dia menyerap aura kematian dan tetap berkultivasi dengan pintu tertutup. Menurut perhitungannya, dia seharusnya terbangun setelah 5 bencana. Tapi sekarang dia telah membangunkan 1 bencana di depan. Aura yang mengguncang hatiku dari lubuk jiwaku dan membuatku terbangun lebih awal datang dari arah itu adalah aura yang sejenis. Mungkinkah keberadaan serupa telah lahir? Pria itu merenung dalam diam.
Dia samar-samar memiliki beberapa kenangan tentang apa yang ada di arah munculnya aura itu. Tempat itu seharusnya menjadi tempat penjaganya berada. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan kemudian perlahan berdiri. Saat dia berdiri, cahaya hantu bersinar dan jubah hitam muncul. Jubah hitam menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut panjang yang mengejutkan yang menembus jubah itu melalui metode khusus yang tergantung di sana. Dia berjalan menuju langit, rambut panjang di belakangnya tampak seperti naga hitam. Saat dia perlahan-lahan terbang melintasi langit, sosok naga hitam muncul, membuatnya tampak seolah-olah pria ini adalah naga hitam. Dia terbang ke arah benua astral abadi yang sangat jauh dari tempat ini. Dengan kecepatannya, dibutuhkan ratusan tahun untuk mencapai benua astral abadi. Di kedalaman kuil kalajengking hijau di benua setan hijau, Wang Lin melihat 3 esensi halus di hadapannya. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Dengan ini, 3 esensi halus mulai berkumpul dan perlahan menyatu. Ketiga esensi halus ini tidak diperoleh melalui cara eksternal, tetapi lahir dari wilayah dan pemahamannya sendiri. Agar ketiga esensi ini lahir, sebuah kuncup terbentuk selama transformasi fana pertamanya, kemudian tumbuh selama transformasi fana kedua, dan akhirnya mencapai penyelesaian dalam transformasi fana ketiga. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah saling bereaksi dan mengubah satu sama lain. Mereka perlahan menyatu di hadapan Wang Lin. Dalam esensi hidup dan mati, Wang Lin melihat planet Suzaku dan 3 generasi keluarga Danyu. Pada hakikat karma, Wang Lin melihat Liu Mei, dia melihat Wang Ping, dan dia melihat dirinya sebagai seorang ayah. Dalam esensi benar dan salah, dia melihat Sudao, impian 60 tahun, dan banyak wajah yang dikenalnya. Ketiga esensi halus ini bukan lagi sekadar esensi bagi Wang Lin. Itu adalah hidupnya yang menentang surga. Saya menggunakan esensi hidup dan mati untuk meninggalkan kefanaan, saya menggunakan esensi karma untuk memperoleh Dao, dan saya menggunakan esensi benar dan salah untuk memahaminya. Dalam hidup dan mati, pikiran kacau saya melahirkan karma. Dalam karma ini, saya terus mengkonfirmasi Dao saya, pada akhirnya, antara benar dan salah, saya mencari di mana Dao saya berada. Setelah hidup dan mati adalah karma, setelah karma adalah benar dan salah, dan setelah benar dan salah, itu adalah untuk memasuki Dao. Perpaduan 3 esensi halus tidaklah sulit. Mereka lahir karena aku, terbentuk karena aku, dan akan menyatu karena aku. Saat Wang Lin bergumam, dia melambaikan tangan kanannya. 3 esensi halus di hadapannya dengan cepat mulai berputar dan menyatu satu sama lain. Ketika mereka menyatu, dia melihat esensinya. Di dalam dirinya, dia melihat segalanya mulai dari kelahirannya hingga saat ini dalam hidupnya. Dia melihat dirinya berlutut di depan makam orang tuanya, mengaum ke langit sambil berlinang air mata. Dia melihat dirinya memegang tubuh Limuan dan mengaum ke langit. Saat Limuan menutup matanya, air matanya menetes dari sudut matanya dan mendarat di tanah. Dia samar-samar melihat bahwa setahun kemudian, sekuntum bunga seperti mimpi mekar di tempat air mata jatuh. Dia melihat dirinya sendiri ketika mengetahui bahwa Liu Mei telah melahirkan anaknya. Dia melihat dirinya memandangi anak yang dipenuhi dengan kebencian dan batuk darah karena rasa sakit di jantungnya yang sekarat. Dia melihat Li Qianmei menyeka darah dan air mata pada patungnya selama 10 tahun itu. Lalu dia melihat semua pertanyaan,
tahukah kamu, dari semua orang asing. Seluruh hidupku, Wang Lin menghela nafas. Wajahnya tampak menua ketika tiga esensi halus menyatu. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menceritakan ingatannya sendiri, tiga esensi halus secara diam-diam menyatu. Perpaduan ketiga esensi tersebut berubah menjadi garis yang dipenuhi kenangan Wang Lin. Garis ini membentuk cincin dan tercetak di dahinya. Saat cincin itu tercetak, kenangan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan cahaya kemasan. Dalam cahaya kemasan ini, tingkat budidaya Wang Lin meningkat sekali lagi. Ketika tingkat budidayanya meningkat, kekuatan yang dimaksudkan untuk kalajengking setan hijau diserap olehnya. Bahkan sebagian besar jiwa kalajengking setan hijau yang dimakan Wang Lin setelah kepemilikan yang gagal diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Tapi ini tidak cukup. Kekuatan dunia sebesar ini hanya bisa membuat tingkat budidaya Wang Lin menjadi sangat dekat dengan puncak Arcane Void. Tidaklah cukup hanya menerobos dan memasuki Arcane Tribulan untuk menghadapi kedatangan 9 Arcane Tribulan. Dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan dunia. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya tanpa ragu untuk menarik napas. Saat dia menarik napas, kekuatan dunia mengalir ke kuil kalajengking, dan bahkan kabut di luar pun ditarik masuk, membentuk pusaran besar. Ini menjadi fenomena surgawi. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua penggarap di benua setan hijau. Pertarungan antara benua setan hijau dan benua banteng surgawi telah mencapai akhir. Setelah sejumlah besar penggarap meninggal, tidak banyak penggarap yang tersisa di benua setan hijau. Tapi yang tersisa semuanya adalah kultivator yang kuat. Secara khusus, meskipun banyak murid telah meninggal, Sekte Dao Iblis masih memiliki hampir 30% dari sekte mereka yang tersisa. Namun, Master Sekte mereka telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum keluar. Pada saat ini, perubahan besar yang terjadi di kuil kalajengking setan hijau di pusat benua setan hijau dirasakan oleh para penggarap berbagai sekte di benua setan hijau. Siapapun yang bisa merasakannya pasti tahu atau mendengar rumor kebangkitan iblis hijau. Pada saat ini, lebih dari 10 sinar cahaya menyerbu menuju kuil kalajengking setan hijau. Ada juga 2 sinar cahaya dari Sekte Dao Iblis untuk menyaksikan kebangkitan kalajengking setan hijau. Fenomena di sekitar Candi Kalajengking Hijau berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu ini, sejumlah besar kekuatan dunia berkumpul menuju lokasi ini dengan gila-gilaan. Para kultivator yang datang tidak berani mendekat, mereka hanya mengamati dari pinggir fenomena tersebut. Mereka mundur seiring dengan meluasnya fenomena tersebut. Semua kekuatan dunia ini mengalir ke tubuh Wang Lin selama beberapa bulan ini, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan, budidayanya tiba-tiba meletus dan suara gemuruh bergema di dalam tubuhnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, level budidayanya meningkat dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Fluktuasi budidaya ini tersembunyi di bawah gelombang kekuatan dunia. Para pembudidaya benua setan hijau juga tidak berani menyebarkan indera ketuhanan mereka, karena takut mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka tidak bisa menahan amarah kalajengking setan hijau, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun. Ketika Wang Lin mencapai puncak Arcane Void, dia membuka matanya dan memperlihatkan tatapan yang sangat dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan 5 elemen esensi tubuh sejati menyatu dengan tubuhnya.
Ketika ini terjadi, kekuatan Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh asli esensi guntur yang menakutkan berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin, dan ketika guntur pecah dan meletus, itu menyatu dengan Wang Lin, menjadi bagian dari tubuhnya. Saat tubuh esensi guntur kembali, tubuh Wang Lin meletus dengan aura yang mengejutkan. Dia merasakan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, dia bisa bertarung melawan para penggarap Void Tribulan tahap akhir bahkan tanpa pelindung jiwa banteng surgawi. Ini masih dengan premis bahwa dia tidak menggunakan guntur pembantaian. Begitu dia mengambil risiko menggunakan guntur pembantaian yang mengerikan, bahkan dia tidak tahu betapa destruktifnya kekuatan itu. Guntur itu adalah sesuatu yang dia ciptakan secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan kuat ini memberinya rasa keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Ini mengubah temperamennya dan akan mengejutkan semua orang yang menghadapinya bahkan sebelum dia menyerang. Wang Lin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke atas. Pandangannya mampu menembus kuil kalajengking dan melihat langit di atas. Perasaan ilahi menyebar dan dia melihat seluruh kuil kalajengking. Kelompok Yun Yifeng yang terdiri dari 3 orang sudah tidak ada lagi. Rupanya mereka sudah terlalu lama tinggal dan tidak berani lagi tinggal. Ini tidak penting lagi. Bagi Wang Lin, Edge Cloud hanyalah kepulan asap dari masa lalu. Apa yang harus dia hadapi sekarang adalah 9 arcane tribulan. Jika aku bisa melewati 9 arcane tribulan sekaligus dan mencapai Void Tribulan, aku akan menghancurkan seluruh Devil Daosek. Bahkan para penggarap Void Tribulan tahap akhir akan dihancurkan untuk membayar kekayaan 100 tahun. Ada rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mendongak, Wang Lin sedang menunggu. Menunggu arcane tribulan yang akan mengubahnya menjadi kultivator Void Tribulan tiba. Dia belum pernah melihat arcane tribulan, tapi dia cukup percaya diri untuk berdiri tinggi di atas dan melihat keindahan arcane tribulan. Sejak zaman kuno, setiap orang yang memenuhi syarat untuk menghadapi arcane tribulan semuanya sangat berhati-hati dan gugup. Bahkan Grand Empyrean pun seperti ini sebelum mereka menjadi Grand Empyrean. Orang-orang seperti Wang Lin sangat jarang. Bab 1903, terlalu lemah. Arcane Tribulan adalah metamorfosis antara Arcane Void dan Void Tribulan. Berbeda dengan kesengsaraan ilahi, yang hanya menggunakan bentuk guntur. Sebaliknya, ia menggunakan metode khusus untuk menyebabkan setiap keruntuhan bagi seorang kultivator. Jika seseorang tidak bisa melewati arcane tribulan, mereka akan mati. Banyak penggarap arcane void takut dengan arcane tribulan. Banyak yang lebih memilih tetap berada di tahap arcane void daripada menghadapi arcane tribulan yang menakutkan. Seperti bagaimana Dao Master Blue Dream bertahan lama di puncak arcane void dan masih belum melangkah ke tahap arcane tribulan. Begitu Anda memasuki arcane tribulan, rasanya seperti menghadapi 9 situasi hidup atau mati. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Kebanyakan pembudidaya arcane tribulan menghabiskan ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk melewati setiap tahun secara perlahan. Mereka tidak cukup percaya diri untuk melewati 9 sekaligus. Kapanpun mereka merasa keadaan menjadi buruk, mereka akan menghentikannya dengan paksa dan tidak mencari peruntungan di dalam arcane tribulan. Arcane tribulan adalah sebuah bencana tetapi juga sebuah kekayaan.
Jika seseorang melewati 3 kali berturut-turut, jiwa asal mereka akan berlipat ganda. Mereka yang bisa melewati 6 berturut-turut akan melihat jiwa asal mereka berukuran 3 kali lipat. Mereka yang melewati ke-9 berturut-turut akan memiliki jiwa asal mereka meningkat beberapa kali lipat. Mengenai berapa tepatnya, tidak ada yang tahu, karena hanya 2 orang yang berhasil melakukannya, dan keduanya kemudian menjadi Grand Empyrean. Jika mereka tidak membocorkannya, tidak akan ada yang tahu. Namun, ini menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Rumor mengatakan bahwa kedua Grand Empyrean ini terluka parah setelah melewati ke-9 Arcane Tribulan dan melakukan budidaya pintu tertutup untuk waktu yang lama. Jika kultivator biasa bisa melewati 6 Arcane Tribulan berturut-turut, mereka akan menjadi sangat kuat pada tahap awal Void Tribulan. Mengabaikan harta karun, mereka bisa bertarung melawan Void Tribulan tahap tengah dan tidak kalah. Namun, sangat jarang orang mendapatkan rejeki tersebut. Melewatinya 9 kali berturut-turut dan melewatinya 9 kali selama ribuan tahun sungguh berbeda. Arcane Tribulan sangat aneh. Orang luar tidak dapat membantu, itu semua tergantung pada diri sendiri. Duking telah melewati beberapa Arcane Tribulan, tapi dia melewatinya secara terpisah, yang masing-masing menjadi semakin sulit. Kemungkinan besar dia akan terjebak seumur hidupnya. Namun, hal itu bukannya tanpa harapan. Bagaimanapun, dia masih punya waktu untuk bersiap. Memang tidak banyak, tapi itu jauh lebih baik daripada membahas semuanya sekaligus. Namun, semakin lama, semakin menjadi ujian hidup dan mati, dan akhirnya menjadi mimpi buruk bagi orang-orang. Begitu Anda memasuki tahap Arcane Tribulan, meskipun Anda tidak ingin melewatinya, mereka akan tetap datang. Itu menjadi tanda kematian. Di benua astral abadi, seseorang telah menghitung kemungkinannya, dan meskipun tidak pasti, Arcane Tribulan pertama memiliki peluang kematian 10%. Jumlah ini akan meningkat hingga Arcane Tribulan ke-9, di mana terdapat 90% kemungkinan kematian. Berdasarkan hal ini, melewati 9 Arcane Tribulan sekaligus tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga sejumlah keberuntungan. Wang Lin berdiri di kedalaman gedung Kalajengking, dan dia tenang. Dia melangkah maju dan menghilang dari dalam kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ekor Kalajengking. Rambut putih kepalanya berkibar seolah dia akan terbang bersama angin. Dia berdiri di sana, menunggu kedatangan Arcane Tribulan. Arcane Tribulan, bagaimana itu akan tiba? Saya menantikannya, mata Wang Lin berbinar. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Arcane Tribulan manapun. Budidayanya berputar semakin cepat hingga tubuhnya mengeluarkan aura puncak Arcane Void. Aura ini berkumpul di tubuhnya hingga meletus seperti badai dan melesat ke langit. Aura ini sepertinya menyatu dengan langit dan membentuk badai yang mengejutkan. Saat badai muncul, itu membentuk tekanan tak terlihat dan menyapu Wang Lin sebagai pusatnya. Itu langsung mencakup ratusan kilometer dan terus menyebar. Dalam ratusan kilometer ini, semua makhluk hidup harus mundur dari tekanan, dan mereka tidak diizinkan masuk setengah langkah. Ini adalah Tribulan Arcane. Begitu seorang kultivator memutuskan untuk menjalani Arcane Tribulan, tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Tekanan terus menyebar hingga lebarnya mencapai ribuan kilometer. Perlahan-lahan ia mendekati selusin penggarap benua setan hijau yang datang untuk melihat kebangkitan Kalajengking setan hijau. Ekspresi para penggarap ini berubah satu persatu.
Mereka bahkan tidak perlu menggunakan indera ilahi mereka untuk mengetahui bahwa ini berarti seseorang sedang mengalami arcane tribulan. Penguasa misterius. Ini, bagaimana tekanan dari arcane tribulan bisa muncul di sini? Mungkinkah tingkat budidaya Lord Green Devil turun setelah kebangkitan dan dia sekarang harus melalui arcane tribulan untuk pulih? Tuan Setan Hijau secara pribadi ditekan oleh leluhur surgawi, yang berarti tingkat budidayanya sangat tinggi. Namun, dia ditekan terlalu lama dan mungkin tingkat kultivasinya telah turun drastis. Lebih dari selusin pembudidaya dari benua Setan Hijau semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri dan mundur dari tekanan. Mereka melihat ke arah kuil, tetapi indera ketuhanan mereka tidak dapat menekan terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Saat tekanan menyebar ribuan kilometer, di tengahnya, Wang Lin berdiri di ekor kuil kalajengking dan menatap ke langit. Dia melihat kepingan salju tiba-tiba muncul di langit. Kepingan salju ini berwarna putih. Segera, mereka menutupi langit, membentuk tirai yang mengelilingi area tersebut. Salju. Wang Lin menoleh. Semakin banyak salju muncul hingga memenuhi seluruh dunia dan menjadi satu-satunya benda yang mengambang di langit dalam jarak ribuan kilometer. Saat jatuh, aura dingin menyebar dan sejumlah besar salju menutupi tanah. Saat salju muncul, lebih dari selusin pembudidaya dari benua Setan Hijau merasakan dinginnya. Mereka melihat kepingan salju mengambang di dalamnya. Arcane tribulan pertamanya adalah salju. Ini jarang terjadi. Ada total 9 arcane tribulan. 3 yang pertama bersifat eksternal, lalu 3 berikutnya bersifat internal, dan 3 yang terakhir adalah jiwa. Mari kita lihat bagaimana Lord Green Devil akan melewati salju arcane tribulan ini. Wang Lin memandang salju dengan ekspresi tenang. Dia tidak segera bertindak tetapi menyaksikan salju turun. Salju menjadi semakin lebat, dan di sini menjadi semakin dingin. Tidak lama kemudian, salju tiba-tiba berkumpul seolah waktu telah membeku. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi bilah salju yang tajam, dan mereka bergegas menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka langsung mendekat. Apakah ini arcane tribulan pertama? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ada kekecewaan di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah salju yang datang. Dengan gelombang ini, tubuh 5 elemen aslinya bergerak. Bayangan yang tumpang tindih muncul saat keluar dari tubuh Wang Lin. Saat tubuh asli 5 elemen keluar, Wang Lin duduk di ekor kalajengking besar. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Kendi ini berasal dari kota Fana di benua Banteng Surgawi. Dia mendekatkan kendi ke mulutnya dan meminumnya seteguk besar. Sosoknya menunjukkan rasa suram saat dia duduk di sana dengan rambut putih tergerai. Penampilannya menunjukkan sedikit kemiripan dengan pria parubaya berjubah hitam yang sedang duduk di patung. Rusak jauh dari benua astral abadi. Kesepian, suram, dan acuh tak acuh. Tubuh sejati 5 elemen keluar dan melepaskan lautan api yang mengerikan. Lautan api berubah menjadi 99 naga api yang melesat keluar dan bertabrakan dengan kepingan salju yang tak ada habisnya. Saat ini, suara gemuruh bergema. Meskipun kepingan salju itu tajam dan dingin, itu tidak ada apa-apanya di hadapan tubuh asli elemen api Wang Lin. Gas putih dalam jumlah besar muncul saat kepingan salju mencair, dan dalam sekejap mata, gas tersebut memenuhi area tersebut,
99 naga api berkumpul menjadi satu naga api saat semua salju mencair. Isinya panas dan api yang hebat saat terbang ke langit. Itu seperti pedang tajam yang menembus langit dan membakar langit. Saat terbakar, Arcane Tribulan pertama langsung runtuh. Wang Lin menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, terlalu lemah. Langit tiba-tiba bergetar dan bergetar hebat. Angin kencang menderu-deru dan 9 badai mengejutkan muncul di langit. Kesembilan badai ini merupakan 9 angin puting beliung yang menyapu langit sehingga menyebabkan lautan api menyebar dan menipis hingga hanya tersisa 9 badai. Kekuatan yang sangat dahsyat datang dari 9 tornado ini, dan deru angin menjadi satu-satunya suara di dunia. Deru angin ini bergema saat 9 tornado melaju menuju Wang Lin. Mereka mengandung kekuatan robek yang kuat seolah-olah ingin merobek tubuhnya. Dalam sekejap, tornado pertama tiba-tiba mendekat. Tubuh sejati 5 elemen tidak bergerak, hanya berdiri dengan dingin di belakang Wang Lin. Ia menyaksikan tornado mendekat dan menyelimuti tubuh Wang Lin. Angin menyelimuti Wang Lin dan berputar seperti orang gila. Kekuatan dalam jumlah besar melilitnya saat suara gemuruh menggema. Namun, Wang Lin masih duduk di ekor kalajengking sambil meminum anggur saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tetap sama. Dia terus minum anggur sebagai yang kedua, ketiga, keempat. Hingga ke-9 tornado tersebut berkumpul menjadi satu tornado raksasa yang terhubung dengan langit di sekitarnya. Baru pada saat inilah Wang Lin mengangkat kepalanya. Tetap saja, terlalu lemah. Bab 1904. Mari kita lihat apa lagi yang tersisa dari Arcane Tribulan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melewati Arcane Tribulan mereka, tetapi salju tidak dapat menembus tubuh aslinya dan angin ini tidak dapat menembus kekuatan fisiknya. Sekalipun angin ini berlanjut selama ratusan tahun, ia tidak akan mampu mengobrak-abrik tubuhnya saat ini. Tubuhnya tidak sama seperti sebelumnya. Setelah peningkatan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah hijau, tubuhnya menjadi sangat kuat dan tangguh. Ketangguhan dan kekuatan seperti ini tidak dapat dipengaruhi oleh angin sama sekali. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih tornado di sekitar tubuhnya. Dia dengan santai merobeknya. Gemuruh bergema, dan di bawah kekuatan robek Wang Lin, lapisan tornado runtuh dari lapisan pertama langsung ke lapisan ke-9. Ke-9 tornado tersebut meledak dan menghilang. Angin berhamburan. Wang Lin terus duduk di sana, minum anggur. Tubuh sejati 5 elemen berdiri di belakangnya, dengan dingin menatap ke langit. Langit gelap seperti wajah suram. Segera, awan kesusahan memenuhi langit. Gemuruh bergemuruh memenuhi awan saat sambaran petir bergerak melintasi langit, menerangi bumi di bawah. Para penggarap benua setan hijau yang jaraknya ribuan kilometer telah menyaksikan selesainya tribulan salju dan angin. Mereka kini benar-benar diam. Suara guntur menjadi semakin intens, dan semakin banyak awan tribulan muncul, menutupi langit. Mereka menekan dan bahkan lebih banyak petir bergerak ke dalam. Awan mengungkapkan rasa kegilaan dan kekerasan. Namun, semua ini tidak menggerakkan Wang Lin. Dia dengan tenang meminum anggur dan memandangi awan dan guntur di langit. Dia tiba-tiba tertawa. Guru, Wang Lin melihat ke awan dan guntur di langit lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan meminum seteguk anggur. Saat dia menggelengkan kepalanya, suara gemuruh datang dari awan di langit. Saat awan bergerak,
sambaran petir yang terhubung ke langit turun ke Wang Lin. Sambaran guntur ini mengandung kekuatan yang mengejutkan dan mendekat dalam sekejap mata dalam upaya untuk membunuh Wang Lin. Apakah kamu berani? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya melampaui suara guntur dan menekan gemuruh-gemuruh dari awan kesusahan. Kehendak guntur muncul dari tubuh Wang Lin. Ini adalah kehendak penguasa guntur. Guntur yang akan turun tiba-tiba bergetar dan mundur ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin, seolah-olah ketakutan. Bukan saja tidak menyerang Wang Lin, ia malah menyerang ke arah awan tribulan. Karena esensi gunturku telah selesai, hanya aku yang bisa menjatuhkan guntur pada orang lain. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih ke arah awan. Awan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh seolah tidak mampu menahan tekanan. Semua guntur di dalam terbang menuju Wang Lin. Guntur tak berujung berkumpul di depan tangan kiri Wang Lin dan membentuk bola guntur. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan bola guntur terbang ke langit dan bertabrakan dengan awan kesusahan. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia dan awan tribulan runtuh tanpa perlawanan apapun. Kegelapan yang menutupi dunia seketika lenyap. Arcane tribulan ketiga runtuh. Ribuan kilometer jauhnya, lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau tidak dapat melihat Wang Lin, tetapi mereka dapat merasakan betapa mudahnya ketiga arcane tribulan dilewati. Itu sungguh sederhana di luar dugaan. Kekuatan ketiga arcane tribulan ini biasa saja, dan setiap kultivator yang memiliki keberanian dapat melewatinya. Namun, melakukan hal itu masih membutuhkan waktu, dan seseorang harus menghabiskan banyak energi untuk melewati tiga arcane tribulan berturut-turut untuk mendapatkan hadiah berupa jiwa asal mereka yang berukuran 2 kali lipat. Namun, sangat jarang ada seseorang yang bisa melewatinya dengan mudah. Itu pasti Tuan Setan Hijau. Kalau tidak, mustahil orang lain melakukan ini. Dengan tingkat budidaya Lord Green Devil, dia telah mengalami arcane tribulan. Itu sebabnya dia bisa begitu santai saat menghadapi mereka lagi sekarang. Para penggarap benua setan hijau mengungkapkan rasa hormat. Mereka melihat ke area yang tercakup dalam tekanan arcane tribulan, menunggu Lord Green Devil keluar. Wang Lin masih duduk di ekor kalajengking dan memandang ke langit. Tiga arcane tribulan terakhir telah mengecewakannya. Dia sekarang menunggu kedatangan arcane tribulan keempat dan ingin melihat apakah yang satu ini akan bersinar. Wang Lin menggunakan ketenangannya untuk menyaksikan keindahan arcane tribulan. Arane tribulan macam apa yang akan menjadi yang keempat? Wang Lin menyesap anggur. Tepat pada saat ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang tenang. Riak-riak ini menyebar dan segera menutupi langit. Kemudian tekanan menyebar dan menyelimuti area tersebut. Sebuah drum raksasa berukuran 10.000 kaki turun dari langit. Kedua sisi drum terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu tidak mengeluarkan suara saat turun, tapi mengeluarkan aura kuno. Saat drum muncul, Wang Lin menoleh sambil memegang kendi anggur. Sedikit menarik, saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya di matanya. Pada saat yang sama, suara drum bergema seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang bertabrakan dengannya. Seolah-olah banyak orang yang menabuh genderang dari berbagai arah, menciptakan gelombang suara. Saat suara drum bergema, daging, darah, tulang, dan meridian Wang Lin semuanya bergetar. Ia dengan jelas merasakan bahwa suara gendang tersebut bukan berasal dari permukaan gendang tersebut, melainkan dari tubuhnya sendiri.
Hal ini menyebabkan cahaya di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Saat genderang bergema, dia merasakan rasa gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, tubuhnya tidak bisa bergerak karena getaran drum. Saat suara drum bergema di seluruh tubuh Wang Lin, sejumlah besar kabut berkumpul membentuk pedang kabut besar. Pedang ini tampak seperti ilusi, seolah-olah tidak ada, tetapi saat muncul, pedang itu melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh menyebar melalui pedang, dan saat pedang itu terangkat ke udara, niat membunuh menjadi semakin kuat. Kemudian pedang itu langsung ditebas ke arah kepala Wang Lin. Pedang ini tidak memotong tubuh Wang Lin, maupun jiwa atau jiwa asalnya. Itu akan memutus hubungan antara tubuhnya dan jiwa serta jiwa asalnya. Setelah terputus, jiwa dan jiwa asalnya tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya lagi. Pedang ini mempengaruhi garis keturunan, yang membuat jiwa dan tubuhnya menjadi seperti air dan api. Ini akan memaksa jiwa dan jiwa asal menjauh dari tubuh. Ini adalah tribulan internal pertama, tribulan pemisahan. Drum adalah kuncinya. Saat itu muncul, itu menunjukkan bahwa 3 arcane tribulan internal akan dimulai. Tribulan ini sangat aneh, dan sejak zaman kuno, terlalu banyak petani yang mati karenanya. Begitu jiwa dan ruh asal dipaksa keluar, tubuh akan roboh karena suara genderang. Jiwa dan jiwa asal kemudian akan menghilang seiring dengan suara genderang. Pedang kabut itu sunyi, tapi niat membunuh melonjak seperti asap hitam saat menyerang Wang Lin. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pembudidaya telah jatuh ke pedang ini dan hubungan antara jiwa dan tubuh mereka terputus. Sekarang pedang ini muncul sekali lagi dan menebas Wang Lin. Wang Lin tidak tahu bahwa sebagian besar kultivator yang telah melewati 3 arcane tribulan internal telah bersiap sejak lama sebelum mereka berani mencobanya. Mereka semua melewatinya satu demi satu saat mereka dengan hati-hati mencari peluang kecil untuk bertahan hidup. Saat ini, suara genderang membatasi tubuh Wang Lin, namun tidak dapat menghentikan detak jantung Wang Lin. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melawan arcane tribulan ini, tapi dia punya metodenya sendiri. Detak jantungnya semakin cepat dan bergema seperti guntur. Suara detak jantungnya melawan suara genderang, dan dia segera mendapatkan kembali kekuatan untuk bergerak. Saat dia bisa bergerak lagi, pedang kabut mendekat. Wang Lin dengan tenang melepaskan kendi anggur di tangan kanannya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan Yin Blade yang seperti tulang tiba-tiba muncul. Bilahnya mengeluarkan aura dingin, seolah-olah berasal dari dalam neraka. Bagus, ayo. Wang Lin tersenyum dan bahkan tidak bangun. Dia mengangkat pedang Yin dan menyapu pedang kabut yang masuk. Pedang dan bilahnya langsung bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh bergema. Pedang kabut itu bergetar hebat, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan pedang itu roboh. Niat membunuh dari pedang itu sepertinya tidak mau mundur dan bergegas maju untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada niat membunuh dari pedang kabut muncul dari tubuh Wang Lin. Ia langsung melahap niat membunuh dari pedang kabut dan melesat ke langit. Niat membunuh ini sepertinya memiliki semangat, karena ia runtuh dan mundur seolah tidak berani menghadapi niat membunuh Wang Lin. Kemudian dengan cepat menghilang. Yang pertama dari 3 arcane tribulan internal runtuh. Saat niat membunuh tersebar, hentakan mengejutkan kedua datang dari drum di langit. Suara ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan menyebabkan gelombang suara menyebar.
Itu seperti genderang perang yang mengeluarkan suara untuk menghancurkan dunia. Saat suara itu terdengar, tubuh Wang Lin berdiri untuk pertama kalinya. Tangan kirinya meraih kendi anggur yang telah dia keluarkan dan dia meminumnya seteguk. Lalu dia menyerbu ke langit. Saya akan menghancurkan drum ini. Mari kita lihat apa lagi yang tersisa dari Arcane Tribulan setelah itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.